sebenarnya ingin konsultasi dengan Bapak mengenai agenda wawasan sebelumnya sikap perilaku bela negara. Yang sebelumnya kita pelajari bahwasannya sikap perilaku bela negara itu ada dua, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, kalau misalnya wawasan kebangsaan itu kan sebenarnya cara pandang kita ya Pak dalam melihat diri kita dan lingkungan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sebenarnya saya ingin menanyakan tentang wawasan kebangsaan ini kepada Bapak, apakah ada korelasinya wawasan kebangsaan ini terhadap tugas Bapak yang dan saat ini sebagai Kepala Bidang Pembinaan? Apakah diperlukannya dalam keseharian Bapak dalam menjalankan hari-hari Bapak sebagai Kepala Bidang untuk memiliki wawasan kebangsaan? Tentu wawasan kebangsaan di sini ya kita harus memahami kaitan dengan wawasan. Jelas kalau seorang ASN kita harus memiliki cara pandang dengan menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan bangsa dan tanah air, juga kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dikaitkan dengan seorang ASN, tentu kita dalam menjalankan tugas itu harus mementingkan kepentingan tugas kita sebagai seorang ASN di atas kepentingan pribadi bahkan keluarga. Itu berkaitan dengan bela negaranya juga. Itu kita sebagai seorang ASN, ya sebagai seorang ASN kita diikat dalam sebuah aturan. Bagaimana kita terikat disiplin PNS di situ. Nah, di disiplin PNS diatur dalam PP 94 tahun 2021 itu juga bentuk sebuah bela negara tentunya. Dengan seperti apa? Ya, satu, dengan kita melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas, hadir bekerja sesuai dengan jam kerja. Target yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, sepakati juga oleh yang bersangkutan, kita sebagai ASN itu harus dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Itu bentuk bela negara sebagai ASN. Apalagi kita harus tidak melakukan hal-hal ataupun kegiatan yang bersifat koruptif. Nah, itu bentuk bela negara juga. Bentuk bela negara kita menjauhi hal-hal yang memang bisa dikategorikan korupsi. Itu bentuk bela negara. Menurut Bapak, bagaimana sih cara paling efektif untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan atau bela negara terhadap generasi muda saat ini? Kalau misalkan itu pengaruh teknologi, pengaruh dunia luar itu tidak bisa kita bendung. Ya, semuanya ya pasti datang, mau tidak mau. Justru kita harus mempersiapkan diri, bagaimana kita menghadapi era persaingan global di masa yang akan datang. Nah, untuk teman-teman generasi muda, ya mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap. Bagaimana untuk mempersiapkan hal seperti itu? Ya, kita harus terus belajar, harus terus mau meningkatkan kompetensi. Kan ada istilah bahwa kita sebagai seorang generasi muda harus upskill, new skill, dan reskill dan new skilling gitu. Nah, di upskill, di new skill, nah itu teman-teman generasi muda ya harus mau meningkatkan kompetensinya, keahliannya, tidak hanya stuck di situ saja. Apalagi nanti di perkembangan era teknologi seperti saat ini itu tidak bisa kita bendung. Jadi kita harus siap mempersiapkan semua, baik kompetensi di bidangnya maupun kita juga di luar itu. Kan kita juga tidak tahu ya
ketika kita sudah mempersiapkan sekolah secara formal, tapi tiba-tiba ada keahlian lain yang memang harus kita kuasai. Ketika kita sekolah di hukum misalkan, tapi tuntutan zaman bukan hanya hukum saja, tapi ada hal lain yang memang harus kita siapkan. Gitu. Harus multitasking gitu ya Pak. Betul. Di persaingan nanti, terutama persaingan teknologi di tahun-tahun yang ke depan, kita memiliki kemampuan yang adaptif yang banyak. Kan kita juga kalau dikaitkan dengan ASN, ketika masyarakat kan berbeda-beda. Ada yang memang usianya lebih muda dari kita, ya kita harus menyiapkan pelayanan-pelayanan yang lebih cepat. Tidak hanya dilakukan secara langsung tatap muka, tapi pelayanan juga harus dilakukan secara online mungkin. Itu harus pakai zaman sebagai seorang PNS, sebagai seorang ASN. Itu mungkin. Ya. Mungkin segitu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Mohon maaf kalau kita mengganggu waktu Bapak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya kenalin nama saya Helga dari peserta laksana PNS. Saat ini mau mulai dari Bapak. Jadi kan kalau misalnya sekarang aku sama dari wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita masyarakat kepada negara yang dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, menurut Bapak masih relevan nggak wawasan kebangsaan untuk kita saat ini, Pak? Berkenaan dengan masih relevan atau tidaknya wawasan kebangsaan, ya. Wawasan kebangsaan tetap relevan dan bahkan semakin dibutuhkannya sebagai kompas moral, sosial dan spiritual bangsa Indonesia di era global. Itu saja. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, saya boleh next pertanyaan selanjutnya. Untuk menurut Bapak nih, bagaimana cara menumbuhkan semangat bela negara, untuk menumbuhkan semangat bela negara di lingkungan, mungkin di lingkungan bermasyarakat gitu Pak? Tentunya ini semangat yang lainnya adalah bagaimana mampu di masyarakat ini melakukan kegiatan menghidupkan kembali ya nilai gotong royong, kemudian persaudaraan. Kemudian yang utama adalah untuk meningkatkan literasi kebangsaan. Untuk Bapak ada pesan atau pesan nggak untuk generasi muda di masa milenial, di masa globalisasi saat ini? Ada pesan untuk generasi muda untuk menumbuhkan semangat bela negara atau semangat cinta tanah air? Pertama, tentulah bangkitlah dengan iman dan ilmu ya. Kemudian cintai negeri ini sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi penonton sejarah. Ya, jadilah pelaku perubahan atau bisa disebut agen perubahan ya gitu. Karena mau tidak mau tantangan ya adalah bagian dari generasi muda yang harus bisa menghadapinya. Kemudian juga yang terpenting adalah jaga akhlak ya di tengah arus digital saat ini. Dan yang utama bagi generasi muda ini hendaklah jadi generasi muda yang tangguh, kemudian berbakti ya kepada kedua orang tua. Itu saja barangkali pesan buat anak muda. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Karina Soliha Nurmalita, spesialis radiologi. Interview singkat, salah satu dokter spesialis radiologi di RSUD Bayu Asih, yaitu Dr. Ferdina. Yuk ikuti. Pagi dok. Mengganggu waktunya ya dok ya. Perkenalkan, saya Karina dok, siswa sarjana dokter. Saya Dr. Ferdina, spesialis radiologi. Ya. Dok, kebetulan nih dok, hari ini kan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dok. Nah, kita mau interview singkat ya dok mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut dokter, wawasan kebangsaan itu apa sih dok? Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah kayak pengetahuan atau kita tuh mengetahui bahwa kita tuh sebagai
warga negara Indonesia, mengetahui tentang bangsa Indonesia dengan dasar-dasar negaranya. Oke dok, menurut dokter nih dok, wawasan kebangsaan itu penting nggak sih dok untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dokter sebagai dokter nih, kira-kira itu gimana dok? Penting nggak sih dok? Penting banget, karena kita bekerja itu berlandaskan kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke dok. Nah berikutnya nih dok, mengenai bela negara dok. Menurut dokter apa sih dok definisi bela negara itu dok? Bela negara itu kalau saya nih sebagai dokter itu lebih ke kita melakukan sesuatu di bidang kita masing-masing, kita memberikan yang terbaik dengan berdasarkan rasa cinta tanah air gitu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia seperti saya ingin memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia pada khususnya. Dok terakhir nih dok, kira-kira dok pesan-pesan dok untuk kita para millennials dan Gen Z nih dok untuk tetap semangat bela negara dok. Gen Z sekarang ini kan zamannya media sosial ya, jadi kebanyakan tuh budaya-budaya barat itu sangat menyebar dengan cepat gitu kan melalui media sosial gitu, sehingga muncul budaya FOMO, fear of missing out ya gitu. Nah kita sebagai orang Indonesia gitu kan, kita bisa bela negara itu dengan cara kita memiliki karakter sebagai orang Indonesia gitu, jangan sampai kita tuh mudah terpengaruh oleh budaya dari luar gitu, karena kita ini adalah orang Indonesia, kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Oke, terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 dari Kloter 1 akan menjelaskan kesimpulan dari pernyataan 3 orang narasumber kita. Mari kita simak. Wawasan kebangsaan tentu masih sangat relevan di era digitalisasi dan globalisasi saat ini. Yang menjadi perhatian khusus adalah bagaimana sikap kita. Tentu yang paling penting adalah bagaimana wawasan kebangsaan dapat ditanamkan pada setiap jiwa warga negara Republik Indonesia. Kita tidak lagi melihat profesi, suku, agama, atau golongan tertentu. Apapun agamanya, apapun profesinya, tentu selama ia warga negara Republik Indonesia, maka ia wajib untuk sadar akan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Bapak Acep, seorang PNS dengan jabatan Kepala Bidang Pembinaan di BKPSDM, menegaskan bagaimana seorang PNS berkontribusi, mempunyai andil yang besar dalam wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Hal ini terbukti dalam diterapkannya Undang-Undang 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Bagaimana tindakan ketika ada PNS yang bolos kerja? Bagaimana tindakan ketika PNS yang melakukan penyalahgunaan wewenang? Akhir kata, kita berada dalam situasi era digitalisasi, perkembangan teknologi yang semakin cepat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi terhadap kemajuan zaman. Semoga kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih.